anak-anak, apa kabar? Salam sehat untuk kalian. Kita bertemu kembali pada pelajaran hari ini dengan materi konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menganalisis konflik dan integrasi dalam kehidupan sosial. Konflik dalam kehidupan sosial. Menurut Robert M.S. Lawang, konflik adalah perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka, seperti nilai, status, kekuasaan, dan sebagainya dengan tujuan tidak hanya memperoleh keuntungan, tetapi juga menundukkan pesaingnya. Konflik dapat terjadi karena benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dan kelompok lain dalam rangka memperebutkan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas. Contoh konflik adalah demonstrasi para buruh yang berbeda keinginan dengan perusahaan atau majikan atas pengupahan yang berlaku. Interaksi sosial dapat terjadi antar individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Pertengkaran antar teman di sekolah digolongkan konflik antar individu. Konflik antara majikan dan buruh dapat dimasukkan dalam kategori konflik individu dengan kelompok. Konflik antara kelompok dan kelompok, contohnya adalah konflik para pedagang kaki lima dengan para petugas ketertiban. Konflik antar kelompok juga dapat berupa konflik antar suku, bahkan antar bangsa atau antar negara. Faktor adanya penyebab konflik sosial, yaitu perbedaan individu, perbedaan latar belakang kebudayaan, perbedaan kepentingan dari individu ataupun kelompok, perubahan nilai yang cepat. Akibat-akibat dari konflik sosial. Yang pertama, meningkatnya solidaritas sesama anggota kelompok, yaitu terjadinya konflik dengan kelompok lain justru dapat meningkatkan solidaritas sesama anggota kelompok atau in-group solidarity yang sedang mengalami konflik dengan kelompok lain. Kedua, retaknya hubungan antar individu atau kelompok. Konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok dapat menimbulkan keretakan hubungan. Keretakan tersebut dapat terjadi sementara ataupun permanen. Yang ketiga, terjadinya perubahan kepribadian para individu. Terjadinya perubahan kepribadian dapat terjadi pada kedua belah pihak yang mengalami konflik. Kedua belah pihak dapat saling menyesuaikan atau justru masing-masing mempertahankan kebenaran yang diyakini. Keempat, rusaknya harta benda dan bahkan hilangnya nyawa manusia. Konflik yang berujung pada kekerasan fisik dapat menyebabkan kerusakan dan hilangnya nyawa manusia. Sebagai contoh, konflik yang diakhiri dengan peperangan. 5. Terjadinya akomodasi, dominasi, bahkan penaklukan salah satu pihak yang terlibat dalam konflik atau pertikaian. Cara menangani konflik. Yang pertama, menghindar. Kadang orang merasa tidak ada manfaatnya melanjutkan konflik dengan orang atau kelompok lain, sehingga menjauhi masalah yang menimbulkan konflik. Kedua, memaksakan kehendak, yaitu memandang bahwa pendapatnya paling benar. Oleh karena itu, dengan segala cara, konflik harus berakhir dengan kemenangan di pihaknya melalui usaha menguasai lawan dan memaksa lawan menerima penyelesaian yang diinginkan. Yang ketiga, menyesuaikan kepada keinginan orang lain, yaitu artinya ingin diterima dan disukai orang lain. Ia merasa bahwa konflik harus dihindari demi keserasian atau harmoni, dan ia yakin bahwa konflik tidak dapat dibicarakan jika merusak hubungan baik. Yang keempat, tawar-menawar. Dalam proses tawar-menawar, individu akan mengorbankan sebagian tujuannya dan meminta lawan konflik mengorbankan sebagian tujuannya juga. Yang kelima, kolaborasi. Kolaborasi memandang konflik sebagai masalah yang harus diselesaikan. Atas dasar itu, dicarilah cara untuk mengurangi ketegangan kedua belah pihak. Ia berusaha memulai sesuatu pembicaraan yang dapat mengenali konflik sebagai suatu masalah dan mencari pemecahan yang dapat memuaskan keduanya. Nah, sekarang mari kita perhatikan mengenai integrasi sosial. Integrasi sosial adalah proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat
sehingga menjadi satu kesatuan. Unsur yang berbeda tersebut dapat berupa ras, etnis, agama, bahasa, kebiasaan, sistem nilai, dan lain sebagainya. Syarat terjadinya integrasi sosial. Yang pertama, anggota masyarakat merasa bahwa mereka berhasil saling mengisi kebutuhan mereka. Yang kedua, masyarakat berhasil menciptakan kesepakatan atau konsensus bersama mengenai nilai dan norma. Ketiga, nilai dan norma sosial itu berlaku cukup lama dan dijalankan secara konsisten. Faktor yang mempengaruhi cepat atau lambatnya proses integrasi. Yang pertama, homogenitas kelompok. Pada masyarakat yang homogenitasnya rendah, integrasi sangat mudah dicapai, demikian juga sebaliknya. Kedua, besar kecilnya kelompok. Jumlah anggota kelompok mempengaruhi cepat atau lambatnya integrasi karena membutuhkan penyesuaian di antara anggota. Yang ketiga, mobilitas geografis. Semakin sering anggota suatu masyarakat datang dan pergi, semakin besar pengaruhnya bagi proses integrasi. Yang keempat, efektivitas komunikasi. Semakin efektif komunikasi, semakin cepat pula integrasi anggota-anggota masyarakat tercapai. Mari kita perhatikan mengenai bentuk integrasi sosial. Yang pertama, integrasi normatif adalah integrasi yang terjadi akibat adanya norma-norma yang berlaku di masyarakat. Contoh, masyarakat Indonesia dipersatukan dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, integrasi fungsional adalah integrasi yang terbentuk sebagai akibat adanya fungsi tertentu dalam masyarakat. Contohnya, Indonesia yang terdiri dari berbagai suku mengintegrasikan dirinya dengan melihat fungsi masing-masing. Suku Bugis melaut, Jawa bertani, Minang pandai berdagang. Yang ketiga, integrasi koersif adalah integrasi yang dilakukan dengan cara paksaan. Hal ini biasanya dilakukan bila banyaknya akibat negatif jika integrasi tidak dilakukan, atau pihak yang diajak untuk melakukan integrasi sosial enggan melakukan integrasi. Proses integrasi yaitu yang pertama asimilasi, bertemunya dua kebudayaan atau lebih yang saling mempengaruhi sehingga memunculkan kebudayaan baru dengan meninggalkan sifat asli tiap-tiap kebudayaan. Yang kedua, akulturasi, proses sosial yang terjadi bila kelompok sosial dengan kebudayaan tertentu dihadapkan pada kebudayaan asing atau baru, sehingga kebudayaan asing atau baru diserap atau diterima dan diolah dalam kebudayaan sendiri tanpa meninggalkan sifat asli kebudayaan penerima. Nah, mari kita perhatikan faktor pendorong integrasi sosial. Yang pertama, adanya toleransi terhadap kebudayaan yang berbeda. Kedua, kesempatan yang seimbang dalam bidang ekonomi. Ketiga, adanya sikap positif terhadap kebudayaan lain. Yang keempat, adanya sikap terbuka dari golongan yang berkuasa. Yang kelima, adanya kesamaan dalam unsur-unsur kebudayaan. Yang keenam, adanya perkawinan campur atau amalgamasi. Yang ketujuh, adanya musuh bersama dari luar. Demikianlah anak-anak pembelajaran kita pada materi kali ini. Silahkan anak-anak mengulang dan mempelajari kembali materi tersebut. Kita bertemu kembali pada materi yang berikutnya. Terima kasih, salam sehat untuk kalian.